Aduh, lucu banget sih ini. Udah sendiri ketawa-tawa, kenapa bang? Ini loh, waktu di zamanku kecil, Ramadan itu serunya karena ngalamin, melakukan jadi pelaku ya, entah itu kita jungkir balik, lari-larian di masjid, kemudian bercanda Perang sama sarung. teman, perang sarung. Kalau sekarang tuh semenjak ada TikTok, terus juga ada hashtag tagar Ramadan Core, itu kita bisa lihat kelucuan-kelucuan dari Berbagai anak-anak tempat ini ya. anak-anak lain yang mungkin kalau aku condongnya ke sekarang Gen Alpha masanya di Iya. Ramadan pertamanya mereka. Nah, mereka mengerti artinya puasa. Nah, mereka bisa main-main tuh. Itu banyak banget masuk di Ramadan Core, kelakuan-kelakuan unik anak Gen Alpha deh. Nah, Itu lucu banget. emang lucu-lucu. Emang kalau tradisinya Mas Rio pas masih kecil tuh apa sih? Tradisi pas Ramadannya? Waduh, jadi membangkitkan nostalgia lah. Harus hari Ya ini. udah, sekalian hari ini kita bahas aja deh. Karena ini Oke. udah di malam 26 ya, 26 Benar. Ramadan. Benar. Di episode 19 sebelum berbuka, kita bahas aja deh mengenai Ramadan Rewind. Rewind. Kalau di YouTube Rewind, kita kan ngulang setahun lalu ya. Iya, nostalgia setahun. Apa yang tenar, apa yang viral, apa yang tren. Nah, ini kita rewind dari 2025 ke 2020 lah. Wow, Jauh 25 banget ya. tahun Iya, banget 25 nih. tahun banget. Wow. Kita ulangi, kita saksikan momen-momen apa aja yang bisa dirangkum dari tahun-tahun itu sampai sekarang. Kita kalau tradisi ya dari pertanyaannya, Iya, tradisi betul. masa Tradisi kecil. masa kecilnya Mas Rio. Banyak banget tradisinya. Aku ngalamin yang namanya sahur bareng pertama kali, sahur sama teman-teman. Wow. Karena apa? Karena buatku di bulan-bulan lain nggak ada tuh. Di atas subuh kita sudah bangun, sudah berkegiatan, makan Iya. utamanya. Tapi sebelumnya juga udah banyak Cuma di kegiatan. Ramadan. Cuma di bulan Ramadan. Nah, Jadi pertama pas kali sahur bareng temen tuh umur berapa atau kelas berapa? Sahur bareng teman itu SD sih ya, SD kelas 3 atau 4 karena kita udah bisa maintain puasanya lebih baik. Iya. SD kelas 1 kelas 2 masih puasa beduk lah. Udah bisa atur emosi juga lah ya. Bisa teremosi ke diri sendiri ya karena Iya. anak kecil kan begitu. Tetap lah ya, tetap Iya. ya. Nah, ngomongin soal sahur, menu favorit untuk bukanya. Untuk Pas buka kecil, oh apa? tajilnya ya. Banyak, tapi utamanya aku dari kecil sampai sekarang sangat menggilai es. Es bukan es Dingin-dingin krim ya? ya, dingin, minuman dingin. Lebih utama minuman dingin. Nah, pada saat saat kecil aku suka yang namanya blewah. Kalau di sini apa? Garbis. Garbis. Kalau di Jawa Timur garbis. Segar abis. Segar habis. Nah, blewah itu kan enak, rasanya seperti melon. Iya, Jadi kalau manis, dikasih sirup, segar. ditambah es batu itu wah, sedap sekali. Nah, lawannya itu ada namanya timun suri. Waktu kecil susah banget nerima dan suka sama yang namanya timun suri. Nah, timun suri tuh aku juga sadarin kalau aku sering ngeliatnya pas bulan Ramadan doang. Emang bener pas bulan Ramadan doang dia tumbuhnya? Enggak sih, dia ada terus. Cuma mungkin pedagang ya males aja jual timun suri, nggak laku kalau di Iya, bulan-bulan bener. lain. Oh iya, bener. Jadi bulan Ramadan deh Heeh. lakunya. Oke, sebelum Ya. lanjut, ini ada Mas Dilal. Halo, I miss you. Timun suri enak kak, penggantinya garbis, benar. Dan Mas Dilal juga ngasih beberapa gift yang bentuknya makanan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dilal. Oh iya, teman bicara. Jadi hari ini aku sendiri, sedih banget ditemanin sama produser kita, Kak Rizka. Karena Mas Dilal dan Mas Dimas sudah berangkat menuju ke kampung halamannya, Betul. sudah mudik. Mau family time langsung. mohon doanya supaya sampai selamat tujuan dan Amin. menikmati waktu-waktunya bersama keluarga besar di sana. Amin. Nah, kita lanjut nih. Ya, Untuk sholat tarawih nih, ini kan juga momen banget nih. sholat tarawih ya. Heeh. Lebih suka ikut di masjid atau di rumah pas masih kecil? Oh, pas masih kecil. Iya, pas masih Kalau kecil ya, sholat kita tarawih ngomongin ya. masih kecil. Kalau pas sudah sekarang nih Mm-mm. ke masjid ya memang sudah jalannya karena berjamaah kan lebih banyak pahalanya, Iya, lebih betul. ngontongin. Nah, kalau kecil itu pasti banyak alasan. Terutama setelah buka, anak kecil kan belum tahu manajemen perut ya. Jadi Benar. buka begitu lapar makan. Makannya 2 porsi langsung. Jadi sampai susah jalan tuh. Kadang itu jadi penghalang utama untuk menunda ke masjid sholat Iya. tarawih berjamaah. Tapi semenjak ada ini udah bisa tuh udah Aduh, tarawih di wow. masjid. Ini nih yang jadi PR seluruh bocil-bocil pada zaman kita dulu Seluruh ya. teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa yang masih sekolah ini nih. Ini penjaga kita untuk selalu beribadah tepat waktu. Benar. Nah, terutama tarawih karena apa? Di sini ada kolom-kolom yang isinya
tarawih pertama sampai full sebulan harus ada paraf dari khotibnya. Nah, yang paling susah apanya? Ngejar parafnya atau isi taubahnya? Iya, ada kolom juga buat isi ininya ya, khutbahnya ya. Khutbahnya, sorry. Isi khutbahnya. Jadi pada saat kecil terasa banget tuh imam isya berjamaah biasanya jadi satu sama imamnya tarawih. Nah itu dia, imam pada hari itu udah pasti udah jadi idola anak-anak SD atau anak SMP. Kenapa? Karena kita pasti diminta untuk tanda tangan di buku kita minta. Jadi kayak fan meet gitu. Nah di sini susahnya kalau buatku adalah catat khutbahnya. Kenapa? Iya. Khutbah atau ceramahnya. Kenapa? Karena biasanya Isya dan Tarawih itu jedanya ceramah kan. Iya, benar. Dan jeda ceramah buat anak-anak tuh enak buat jajan dan bercanda di luar Pokoknya masjid. kita keluar dulu jajan, Iya. habis itu lanjut lagi. Iya, kan? karena minta tanda tangannya itu di akhir. Iya, yang Jadi akhirnya kita jangan sampai mau nggak kelewat. denger ceramah, mau sholatnya kelewat misalnya gitu waktu zaman bandel itu tetap dapat tanda tangan. Cuma kalau ceramahnya ya minimal selesai Isya masuk ceramah kita dengerin dulu 2 kalimat Iya. utama baru cabut. Itu juga ada di Ramadan Core kan, jadinya Iya. isi ceramah cuma kayak Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Jadi cuma itu yang dicatat sama anak-anak. Nah itu rada kurang cerdas tuh. Tapi emang itu serunya sih. Benar banget. Nah, selama bulan Ramadan, selain ibadah nih, ada nggak sih kegiatan lain yang bikin Mas Rio makin semangat? Misalnya bukber, Ya. atau ngabuburit, atau misalnya kegiatan sosial. Ini udah agak gede nih berarti nih. Udah lumayan remaja lah Iya. ya. Personally aku menganggap Ramadan itu paling beda itu di waktu subuh Kak. Lebih pagi dari subuh, waktu qiyamul lail lah. Iya. Waktu sahur, kalau waktu berbuka maghrib itu sama kayak bulan-bulan lain. Cuma ini kan beda, kalau sahur kita bareng-bareng. Benar. Nah, kegiatan selain ibadah itu salah satu ini. Ini termasuk ibadah juga sih kali ya kalau niatnya tulus. Benar. Kalau niatnya nggak yang lain ya Nggak Kak rese, ya. jadi kangen sekali waktu di rumah sana bersama teman-teman se-RT, se-RW kita kumpul. Teman-teman Ini Karang Taruna juga. Karang Taruna ini bisa kita udah kumpul dari 1:30 pagi. Bahkan ada yang Ngumpul. sering nggak tidur malah Ada ya yang kan? sering nggak tidur kalau besoknya libur Nggak- ya. Iya, kalau nggak sekolah. Nah, ini kita ngumpulin, ada yang bawa gerobak, ada yang bawa beduk pinjam dari musola, Iya. atau ada bawa kaleng apapun yang bisa digebuk, atau ini botol ting Iya. ting. Nah itu Pokoknya dia. segala macam suara itu ada kayaknya. pas Ini Ramadan. Avenger Assemble langsung persiapan Iya. bangunin gitu. Dan momennya itu mungkin beda kalau sekarang. Kalau sekarang mungkin banyak yang di usiaku ya, udah punya gen alpha gitu menganggap ini mengganggu gitu ya, Mengganggu. distraksi waktu istirahat. Cuma kita pada saat kecil pada saat itu ya kitanya juga tahu diri, bangunin ya selewat aja sambil sahur sahur Dan gitu. memang beneran bangun sih Dan aku beneran dulu. jadi alarm yang ampuh gitu. Jadi saling membantu lah kita Iya, bangun. saling membantu. Senang dapat kumpul-kumpulnya, warga pun senang dapat dibangunin nggak kelewatan sahurnya gitu. Betul. Jadi itu bedanya. Terus juga ada lagi ini sahur on the road gitu. Jadi kalau yang sebelumnya dilarang mungkin di tingkat RW RT, nah ini dilarang di tingkat kecamatan atau ke atasnya. Karena mungkin banyak kejadian yang negatif ya. Benar. Tapi sisi positifnya adalah kita bisa memaintain atau manage waktu kita. Kita siapin juga makanan buat teman-teman yang sedang di jalan yang mungkin kekurangan untuk Betul. bisa bersahur. Nah, kita bantu. Ini momen banget Momen sahur on the banget road. sih ini. Aku terakhir SMA sih. Karena Aku- kuliah udah ini dapat peringatan kan dari Iya, Polres. betul. soalnya. Zaman itu udah dihapuskan Iya, sama karena Sahur on the road. lumayan rusuh ya Kak ya untuk di Jakarta pada saat itu. Jadi kalau teman-teman memang punya momen yang sekarang ya, teman-teman sedang masa remaja, teman bicara, punya momen Ramadan, dijaga baik-baik, jangan dipakai buat ngerusuh, nanti nggak boleh kita hilang deh kenangannya gitu. Nah, dari semuanya yang kita bahas tadi, itu tuh pada zaman itu kayak berat banget dilakuin, tapi pas sekarang tuh kangen banget ya. Iya. Bener kangen banget. Dulu kayak kewajiban, apalagi ini kan kalau SMP, SMA kewajiban untuk ayo, solid Solid gitu sama antar kelas, teman-teman, iya. antar angkatan. Tapi kalau sekarang kayak wah bisa kok kita lakuin gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kangen, apa yang paling Mas Rio kangenin dari Ramadan tahun-tahun lalu nih? Yang sekarang udah nggak seseru dulu. Mungkin yang ya hal ini udah hilang, yang hal ini udah tidak kita rasakan lagi. Dua hal ini hilang di kehidupanku gitu. Dan aku belum menemukan di daerah sekitar sini ya tempatku domisili sekarang ada seperti ini lagi di Iya, anak-anak benar. zaman sekarang. Itu udah kurang sekali, udah jauh. Sering dialami di kota-kota besar saja ya pada saat itu. Nah, yang masih ada tapi berkurang ini
Sanlat, pesantren kilat. Hoi. Ini seru juga sih, seru banget. Seru Apalagi banget, pas seru banget. udah menjelang remaja kan. Terus Sanlat kita Keseruannya sebenarnya karena kita bareng sama teman-teman sih. bareng ya. sama teman-teman. Itu kan biasanya kita tidur nggak dapet kasur itu. Kita di ruang kelas Dan tidur. di atas meja nggak sih? Meja dikumpulin, meja kayu. Iya, meja kayu. Di Dikumpulin atasnya. baru digelar sarung atau itu bed cover yang bawa dari rumah, bawa bantal. Bawa bantal, Itu kita baju. kumpul. Karena waktu itu juga nggak seluruhnya kelas ada AC atau kipas, ya udah kita nikmatin malam Iya, bersama-sama. udah keringetan gobios. Dan dulu boleh menginap. Gitu. Iya, iya benar. Aku masih merasa Jadi memang mungkin perbedaannya di situ ya, karena dulu anak-anaknya dididik dengan jelas oleh orang tua, dididik dengan jelas, maksudnya ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu. Kamu harus bisa VOC jaga lah, diri. VOC. Pendidikan VOC. Jadi kita udah nggak berani macam-macam nih, karena kalau nakal atau macam-macam ketahuan sama orang rumah, siap-siap pulang di nasehatin. nasihatin keras. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong zaman dulu nih, kan sekarang udah zaman sekarang. Iya. Ada nggak perbedaan puasa yang dahulu dengan yang sekarang? Apalagi teknologi makin canggih. Ya sebelum masuk ke situ, teknologi balik lagi ke yang tadi tuh, perbedaan puasa dulu sama sekarang. Iya. Sekarang karena udah dewasa ya, jadi ya puasa fully ibadah. Nah kalau dulu kadang masih lucu-lucuan juga. Pas anak kecil terawih karena mau main, nah pas udah agak remaja terawih karena ini semangatnya. Iya. Jadi Ini anak-anak kompleks. nih. anak-anak cowok tuh semangat terawih untuk ini, dandan yang rapi, anak-anak cowok remaja dandan yang rapi, wangi setelah maghrib untuk ini salat terawih, terutama di minggu pertama ya, atau Iya. 10 hari pertama keluar tuh bidadari komplek yang nggak pernah kelihatan Nggak pernah sebelumnya, kelihatan, nggak tiba-tiba pernah mereka ketemu, terawih. tiba-tiba ada di masjid yang sama kita. Nah itu momen banget. Terus juga kalau untuk anak perempuannya justru keluar untuk ini, mereka cari jajanan di masjid. Ini memang tujuan utama ini. Tujuan utamanya kumpul sama teman-teman komplek perempuan lain, terus cari jajanan. Jajan. Gitu. 2 rakaat pertama masih sholat, tapi selanjutnya kita jajan dulu, Kak. Dan yang terakhir ini. Wah, Wah, ini momen banget. Momen banget sih. Karena sekarang udah pure dilarang ya, karena Pure berbahaya dilarang gitu. Cuma dulu ada banget momen dimana banyak pilihan. Iya. Banyak pilihan. Nah bodohnya dulu kita, kalau aku ya sebel sekali beli petasan kentut namanya tuh. Nah, itu bau, Jadi Kak. cuma keluar asap aja. Nah itu mengganggu sih, tapi lucu-lucuan aja. Bener. Sama petasan ular, kita beli, kita bakar cuma keluar set. Iya, itu kayak aneh banget Itu sumpah, waste itu of ya. money Iya. banget di saat uang kita belum banyak. Tapi itu momen. Bahkan kita patungan sama teman-teman kan, kayak Iya. kita urunan untuk kita beli yuk, kalau bisa yang gede. Iya. Walaupun kadang uangnya juga nggak nyampe. Iya betul. Nah kalau untuk teknologi perbedaannya adalah dulu Nah, saat ini kata Mas Dilan. iya. Halo Mas Bahaya, Dilan. Kak, bahaya, Kak. Iya, sekarang makanya kita cut gitu. Karena balik lagi, dulu teman-teman yang mainan ini dididiknya dengan VOC. Jadi nggak berani membahayakan orang lain lah. Nah, dulu tuh memang buat kesenangan kita kan. Kalau sekarang itu digunakan malah seringnya buat prank atau buat Ya, ngelempar buat orang. menjadi orang. Itu mungkin karena dari Iya. situ dilarang karena banyak kasus kulit terbakar dan lain-lain. Jadi jangan ya, ini buat Jangan ya, kenangan Dek, ya. aja. Ini aku ceritakan aja. Betul. Nah, untuk teknologi tadi kembali lagi, Yes. bedanya adalah dulu keluarga kumpul sahur dan berbuka itu fokus sambil menonton TV biasanya. Benar. Jadi stasiun-stasiun televisi berlomba-lomba untuk Bikin bisa jadi pionir acara. untuk bikin acara yang seru banget, seru. Nah semuanya jadi kita menikmati makan sahur atau makan berbuka sambil menikmati sajian yang mereka tayangkan. Pasti udah ada acara TV yang udah kita tandai ya. Tandai betul, Aku mau favorit nonton ini. masing-masing. Iya, gitu. favorit masing-masing. Nah PR-nya kalau beda tuh orang Nah, tua mau nonton apa. Iya, anak apa? Rebutan. Biasanya perbedaannya adalah orang tua nontonnya ceramah. Bener. Sepakat banget. Nah kita udah ngantuk, anak-anak ketemu ceramah makin Iya, ngantuk. makanya kita mau nonton series yang udah kita tunggu-tunggu Betul, kan. series atau dulu kegiatan ini talk show. Talk show. Banyaknya interaktif, jadi ada kuisnya juga Seru. gitu. Nah, beberapa program sahur nih berbagi info mau cerita. Wah, apa nih teman hari ini bicara. bagi infonya? Program sahur dari 2000 sampai 2025 yang monumental sekali. Yang benar-benar Yang terkenang Gen banget ya. Z ya. Millennials, Gen X, Gen Y ya milenial. Milenial, Gen Gen Y, ya, nah. milenial, Gen Y, kemudian
Gen Z itu pasti terkenang. Ada salah satunya yang ada momen menyaksikan program sahur ini. Tapi teman-teman bicara mungkin sebagian besar nih nggak pernah ngalamin ini karena belum lahir mungkin. Pionirnya acara program sahur. Ya, ini legend banget. Legend. Jadi kalau kesebut apa nanti ada lagi program sahur lainnya, ini pionirnya. Mereka pertama kali di stasiun televisi yang depannya S, yang banyak Nih, Mas sinetron Dimas itu. udah langsung masuk nih, Ya. konten kreator Jaya, para pencari Tuhan Kak. Sabar. Ini dulu, ini Mas Dimas ini adalah pionirnya, pembuka jalan bagi acara program sahur. Jadi sahur kita itu bentuknya adalah seperti ini. Mas Eko, Om Eko Patrio, Iya. terus juga sama Tante Ulfa Dwiyanti, itu jadi kayak announcer radio. Jadi mereka ngobrol-ngobrol lucu, seru, bahas hal-hal yang lagi tren gitu Iya. ya. Terus sambil menerima requestan lagu dari penonton. Zaman sekarang podcast juga kali ya, termasuk podcast ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat-lihat tren itu berulang. Benar. Cuma memang dimodifikasi lebih baru. Nah, Sepakat. kayak ini podcast sudah ada dari tahun 2000 sampai 2025 terulang lagi dengan platform yang beda. Ya, betul, ini Iya. televisi broadcasting dulu. Lanjut sahur kita. Ada ini legend Nah, banget ini. ini. Saatnya kita sahur SKS. Ini biang-biangnya lawak Indonesia. Jadi ada perubahannya. Kalau dulu talk show dimulai oleh sahur kita, talk show interaktif, ada kuis juga. Nah, masuk ke komedi situasi, sitkom. Nah, itu dimulai oleh televisi yang depannya T ini nih. TV. Ya, ini biangnya dia. Jadi lucunya kayak berebutan pangsa pasar. Waktu itu dari stasiun TVS pindah karena ada saatnya kita sahur di TV gitu. Nah, ini Komeng, almarhum Oga, terus juga Adul dan Nikta Gina sebagai Jengkelin waktu itu tulang punggungnya ini. Jadi kita nonton sambil ngantuk, lihat mereka ngelawak tuh ya seger lagi sambil makan kayak gitu. Nah, masih bertahan 5 tahun lebih ini, masih dipegang di stasiun yang TV yang sama. Acaranya ini. Wah, kok sepi sih? Suling Sakti. Iya. Nah, itu khas banget. Jadi kalau tadinya sebelumnya adalah sitkom, komedi situasi, sketsa, bentuk acaranya sekarang sketsa tapi ditambah ini live music. Jadi memang waktu itu televisi ini megang banget untuk program sahur. Gak ada yang ngalahin lah. Hampir bisa dibilang 80% orang Indonesia pasang ini televisinya, acara ini. Yuk kita sahur, itu momen banget. Nah, ternyata lagi-lagi tren selain berulang juga berubah, yaitu geser. Program sahur dimulai dengan sinetron atau apa ya, series pendek-pendek tematik. Ini kan tentang para pencari Tuhan. Nah, ini program sahur pertama di sahur ya, untuk yang menawarkan program acara sinetron series. Dilanjutkan kalau sekarang itu ada di TV sebelah Preman Pensiun. Nah, jadi itu momen-momennya, ada perubahannya. Jadi teman-teman kalau memang mau tahu dulunya gimana perbedaan antara saat teknologi belum begitu maju. Waktu itu di zaman sahur kita aja handphone masih yang monofon, yang belum ada Androidnya, belum ada internetnya, masih GSM kayak gitu. Nah, sekarang sudah di handphone yang terbaru, kita bisa streaming, teknologi streaming, bisa nonton tayangan apa aja yang kita mau. Nah, perubahannya terasa banget. Ini nih momen-momen. Nah, untuk program bukanya juga ada. Nih aku rangkum beberapa program berbuka yang tenar banget dari tahun itu sampai tahun sekarang. Di antaranya Lorong Waktu. Jadi Lorong Waktu ada banyak banget waktu tayangnya. Pernah di siang hari saat kita pulang sekolah atau menjelang berbuka di jam 4 sore. Nah, nih Preman Pensiun tuh udah diganti Kak, jadi Ormas Pensiun Kak. Konten kreator Jaya. Ormas Pensiun ya, biar nggak mengundang, nggak rusuh. Iya. Ini Lorong Waktu. Khasnya waktu itu adalah Zidan, Ustadz Adin, dan Pak Haji Husin. Ini Haji Deddy Miswar. Semenjak ada sinetron karyanya Deddy Miswar menguasai banget Pak Haji ini, menguasai televisi untuk di program Ramadan. Kalau di TV yang sekarang berubah jadi M dulunya depannya T 3 huruf, itu ada ini program berbuka khusus
teman-teman dari Jawa bagian barat pasti nonton ini. Namanya itu Asep Show. Jadi ada budayanya juga, wayang golek, terus juga ada lawaknya juga. Ini terkenal banget. Asep Sunandar Sunaria nama ininya. Nama penggoleknya, nama dalangnya. Nah, yang terbaru Kiamat Sudah Dekat. Itu udah sampai berapa tuh ya? Kalau Kiamat Sudah Dekat ininya seriesnya. PPT juga seriesnya sampai sekarang ada. Banyak belasan. Bahkan ada ributnya Lorong Waktu ya. Betul, sekarang lagi. Karena memang kesibukan jadi nggak bisa nonton TV, nggak sempat nonton, nanti kita coba lihat deh. Gitu. Jadi teman-teman seru banget zaman dulu, dan mungkin karena kita nggak merasakan apa yang dirasakan teman-teman dari Gen Z, Gen Alpha, pasti juga merasakan bahwa Ramadan itu seru abis kegiatannya. Nah, oke, ini teknologi nih ya. Iya. TV kan nggak jadi salah satunya hiburan, nggak satu-satunya hiburan. Tapi dulu semua acara pasti kita nonton di TV. Di TV. Nah, kalau Kak Rio sendiri yang paling favorit apa nih dari semua ini yang dari semua ya? Momennya itu kalau untuk program sahur, aku tadi lebih ke Sahur Kita. Kenapa? Karena lagu-lagu banyak ditayangkan saat itu. Lagu-lagu yang tiap tahunnya mengiringi Ramadan kita. Gitu. Ramadan banget lah. Ramadan kalau sekarang Ramadan Core kan ada soundtracknya sendiri. Nah, pada saat itu Sahur Kita punya banyak deretan playlist lagu yang menggambarkan Ramadan tiap tahunnya. Jadi ganti-ganti terus lagu-lagunya. Nah, diantaranya nih udah aku list juga nih lagu-lagu Ramadannya nih. Dulu ada momentumnya terbesar tuh pertama kali di Sahur Kita juga pertama tayang, kalau aku nggak salah itu lagu dari Tante Novia Kolopaking. Tante Novia Kolopaking itu sekarang istrinya Cak Nun atau ibu sambungnya dari Noe Leto. Gitu. Nah, lagunya adalah ini. Mungkin teman-teman pernah sedikit mendengar. Jadi judulnya dengan menyebut nama Allah. Kalau di bahasa Arab kan itu Bismillah. Nah, itu liriknya bagus banget. Bagus banget. Nah, ini. Bener Ramadan banget ya. Langsung berasa. Jadi waktu itu Ramadan benar-benar di-shape untuk jadi bulan yang beda dibanding bulan lain. Lagu bertemakan religi, sinetron atau program TV-nya religi, kegiatan-kegiatannya juga disesuaikan. Apalagi kalau teman-teman yang udah pernah ngerasain waktu di zaman Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Abdurrahman Wahid, Gus Dur, itu kita liburnya sebulan penuh Ramadan. Jadinya benar-benar momentum Ramadan ya kita di rumah sama teman-teman semua. Nah, itu jadi core memory. Nah, di Sahur Kita juga Kariska ada lagu ini. Dulu masih kecil banget mbak-mbak yang satu ini. Ya, sekarang udah ibu-ibu. Nah, ini lagunya. Hadat Awinya enggak tua-tua betul. Om Hadat Awi. Sangat ikonik banget. Aku kayak ini ya, konten kreator TikTok yang botak itu, lagu-lagu ini. Iya. Tahu ya, yang luar negeri. Nah, jadi lucunya perubahan itu terasa mengikuti tahun ke tahun. Contoh tadi yang program televisi, program sahur, itu perubahannya terasa kan. Dari talk show interaktif berubah jadi lawakan, komedi situasi, kemudian jadi live music, kemudian juga jadi sinetron. Nah, lagu khasnya penyanyi-penyanyi juga mengalami perubahan dari yang solois, duo, lalu sempat tenar yang namanya nasyid. Jadi dulu sempat pas SMP SMA cowok ganteng cogan itu selain Rohis itu adalah yang bisa nasyid. Benar-benar semangat. Pertama kali aku nasyid itu dari ini grup nasyid Malaysia, Raihan, dengan lagunya yang terkenal I'tiraf. Ini juga sangat terngiang sih. Momen banget. Jadi yang dulu kenapa jadi monumental dan teringat terus? Karena memang kita menyaksikannya televisi yang sama. Benar. Terus jadi yang tenar adalah semua ditayangkan di seluruh Indonesia sosok yang sama. Jadi satu tenar kita tahu semua gitu. Sedih banget. Kalau Indonesia punya jagoannya ini
Dulu terkenal banget sama Agim, nyanyi bareng dengan judul ini, Jagalah Hati. Jagalah hati, jangan kau langsung keulang ya masa-masa kecil Nah pas itu, denger ini. jadi dari solois kemudian jadi grup nasyid, semakin modern, berubah band membawakan lagu religi. Yes. Jadi momen-momen perubahannya itu terasa dan itu dialami oleh aku terutama. Teman-teman mungkin sebagian merasakannya. Dimulai dari Gigi dengan lagunya ini. Ini sebenarnya lagu nasyid dari Qasidah Ria, grup nasyid. Grup gambus apa kalau wanita tuh, Yeah. ibu-ibu. Qasidahan. Qasidahan, grup Qasidahan dengan judul Perdamaian. Di remake oleh Gigi jadi full band banget, jadi ngerok abis. Oh, kupikir malah kebalikannya. Enggak, gitu. Jadi lagunya ini, liriknya sama. Cuma jadi ini banget, upbeat banget, keren. Semakin ramai. bingung ku memikirnya. Ya udah, sebenarnya kalau bingung udah aja. Iya, jangan pikir ya. Nah ini yang memulai men-trigger band-band lain buat lagu religi. Dan yang kalau buatku ya, yang meledak banget selain Gigi adalah grup band Ungu dengan lagunya ini. Jadi pas banget PPT muncul, Mencari Tuhan ya? soundtracknya ini kelar. Itu ngeblend banget. Itu kawin banget, kelar, udah jadi tontonan banget gitu. Aduh, aku langsung kebayang masa-masa SD. Iya. Aku harus banget nonton ini pas sahur. Kalau aku nggak nonton berarti aku udah kesiangan banget. Iya. Ini televisi mulai turun karena teknologi handphone, streaming udah mulai maju. Jadi orang-orang bebas pilih untuk apa yang mau dinikmati. Kenapa Kak Rizka? Nah, ngomong-ngomong soal streaming dan media sosial, acara Ramadan kan bisa langsung di HP nih, bisa langsung ditonton di HP. Lebih suka nonton acara Ramadan lewat TV atau streaming nih? Wah, gimana tuh? Karena belum ada yang meledak lagi ya acara TV, jadi pilihnya streaming sih. Dan lebih praktis juga, bisa sambil misalnya di dapur sambil masak sambil untuk saat ini ya, untuk saat ini karena kita juga posisi sudah merantau. Iya betul. Jadi juga bisa pilih-pilih. Banyak sih. Ini dulu sempat Desta Vincent juga buka acara sahur, program sahur selain ini talk show sama Sule Andre. Banyak, terus juga yang di di itu OVJ juga ada acara sahurnya, OVJ sahur, tapi nggak ada yang seberkesan ini gitu, sebelum-sebelumnya gitu. Ini pokoknya tahun-tahun yang memang sangat berkesan karena memang TV kan waktu itu ya, memiliki acara TV yang sangat berkesan. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan terakhir sebagai penutup karena waktu juga sudah menit 29. Kalau kamu jadi host acara Ramadan, kira-kira acara seperti apa yang bakal Mas Rio buat atau yang mau Mas Rio jadikan hostnya? Yang Mas Rio berkenan. Kalau aku jadi host terus bikin acara Ramadan ya, kayaknya ini sih safari Ramadan. Jadi kita ya hampir bentuknya kayak sahur on the road gitu, kelilingan, tapi kita safari di jalan-jalan, kita bikin kegiatan tapi itu ditayangkan gitu. Nah itu belum ada ya, atau mungkin ada teman bicara bisa share siapa kreator konten yang bikin kayak gitu, nge-host jadi safari Ramadan, entah itu di sahur atau di berbuka yang 30 hari full berpindah-pindah ya. Full ya, safari Ramadan. Oh tapi kalau di studio ada tuh yang namanya sebelum berbuka tuh, hampir mirip 20 hari gitu hampir. Jadi kayak momen-momen kayak gitu tiap harinya kan pasti ada pembahasan berbeda,
terus juga ke spot yang berbeda, itu pasti menarik banget banget untuk dibuat. Semoga sebelum berbuka tahun depan bisa buat safari ya, Ramadan ya, kelilingan tempat-tempat. Iya, benar-benar. Mungkin kalau di episode kita yang keluar dari studio itu selain yang di Baso Aka ya, itu juga yang takjil ya. Iya, itu yang di momen-momen yang memang vibe-nya beda, set-nya beda. Cuma emang effortnya harus lebih sih. Betul. Tapi kembali lagi, semenjak ada kemajuan teknologi, kita bisa merasakan serunya Ramadan di seluruh belahan Indonesia. Benar. Dengan adanya itu konten-konten lucu-lucu Ramadan Car, yang sangat mudah dijumpai, yang kita bangun tidurnya kita bisa lihat kabar-kabar orang di daerah lain. Iya. Jadi dari penyanyi ini sebenarnya masih banyak penyanyi lain yang juga lagunya kepake buat Ramadan. Salah satunya ini. Ada Om Opik. Kalau dulunya Ramadan sudah meledak di lagu Tombo Ati. Ya. Obat hati. Itu di zamannya 2000 berapa ya? Aku lupa, 2005-an malah 2005 lebih tua lagi. 2010 lah. Tapi di zaman sekarang dapat TikTok Ramadan ke Opik tren berulang dan itu mengangkat nama Om Opik lagi. Tapi dijadiin jedak-jeduk ya Kak? Iya, dengan lagunya ini. Nah, ini soundtracknya Ramadan Car banget kan. Kata Mas Dimas Opik Kumis Kak. Opik Kumis pemain itu Lorong Waktu. Iya. Di bayang-bayang fata morgana. Jadi aku terutama tim orang zaman dulu terima kasih banyak sama TikTok karena momen-momen ini yang diulang kemudian jadi tren lagi yang mengingatkan kita dengan momen-momen lalu. Benar. Dan sekarang jadi masif banget kan, semuanya menikmati. Nah yang mungkin baru adalah ini sih, yang benar-benar aku juga baru dengar di tahun ini. Ini masal dipakai. Jadi sebenarnya ini tuh bukan ayat Al-Quran, ini syair. Gambaran dari lirik lagunya adalah burung bulbul. Jadi kalau di Jazirah Arab sana ada burung bulbul, ceritanya lagi menjelajah, terus dia melihat keindahan alam. Makanya diceritakan dengan bahasa yang unik, permainan kata sebenarnya kayak pantun atau puisi di kita. Gurindam lah, ya. Jadi ada iramanya. Tapi jadi lucu buat kita yang nggak kenal sama ini. Top Balinya tuh. Top. Ini udah dipakai ke mungkin jutaan video kali jutaan video, betul, di tahun ini 2025. Jadi kalau tadi itu 2024 Ramadan Car-nya Opik, kalau ini 2025. Bahkan di beberapa bulan terakhir ini. Betul, kenceng banget. Jadi benar-benar ya, aku menikmati TikTok tuh karena itu fresh banget, tapi bisa mendaur ulang sesuatu untuk bisa ulang lagi. Kalau teman-teman ingat sedikit out of topic, Didi Kempot, Pak D, nah itu kan lagunya Sobat Ambiar juga naiknya kan ada di TikTok. Itu mantap banget ya. Jadi itu, nah Ramadan Core deh kita sedikit membahas. Jadi teman-teman terutama yang mungkin baru merasakan Ramadan karena sudah remaja, banyak teman untuk bisa berkegiatan Ramadan bersama, abadikan deh di media sosial karena ini akan jadi dokumentasi buat teman-teman nanti lihat saat dewasa. Nah ini aku aja yang sekarang menikmati banget Ramadan Core yang ada. Ini beberapa video lucu dari Ramadan Core yang ditampilkan di TikTok yang jadi trending, yang bikin tadi tuh awal-awal ngakak-ngakak tuh. Nih salah satunya. Tuh berebutan minta tanda tangan. Sholat pakai baju tahanan KPK. Waduh, galang banget nih yang punya lokasi. Nah itu PC-nya tinggi. Ampun bang. Ini gangguin mamanya masih sholat deh. Nah ini kenapa nih kak? Itu dia duduk ini salah kiblat deh. Pak salah pak. Kalau yang tadi ibu-ibu itu duduk iftiros tuh duduk di antara dua sujud tapi angkat tangan. Mungkin karena ngantuk kali ya. Udah nggak sinkron deh kak gerakan tangan. Mungkin 23 rakaat tarawihnya itu udah rakaat ke 17 gitu mungkin lah. Udah mau terakhir. Nah, ini ada lagi Ramadan Core lainnya. Unik-unik. Jadi benar-benar fresh dan nyenengin banget deh. Wah, Spiderman kak. Spiderman. Aduh, ini yang bikin bapak-bapak nih. Iya, itu kan keluar. Ya Allah, handstand. Itu celana siapa? Ini siapa yang pipis? Ini
ini kalau tangannya nggak kuat. Dek lupa dek, mau kenanya dek. Yang penting niatnya. Waduh main Uno deh, musola dong. Kaca. Nah jadi di zaman kita dulu itu ada petugas. Jadi bapak-bapak yang galak biasanya kalau tarawih itu membelakangkan sholatnya. Kalau tarawih ya, tarawih kan sholat sunnah ya. Membelakangkan sholatnya untuk nyekolahin kita tuh anak-anak kecil yang bandel. Jangan bandel. Iya, kalau udah tertib dalam softnya baru sholatnya dimulai. Nah itu teman-teman Ramadan Rewind kali ini yang kita bahas di episode ke-19 sebelum berbuka. Satu episode sebelum kita closingan menyambut Lebaran besok. Nah jadi di Ramadan Rewind itu banyak banget momen-momen yang aku sarankan sih untuk bisa diabadikan. Karena cuma ada 1 bulan kalau Masehi ya, di antara 12 bulan lain. Di antara 11 bulan lain. Ini bulan khusus, bulan yang unik, bulan yang penuh bisa kita beribadah di dalamnya. Dan sebentar lagi 26 kalau sesuai tanggal berarti kita 3 atau 4 hari, 4 atau 5 hari kita akan memasuki bulan Syawal, merayakan Idul Fitri. Dan di TikTok ternyata udah keluar trennya tuh. Itu lucu banget, tren persiapan Lebaran. Ini kayaknya udah jadi ini deh ya, permasalahan internasional buat kaum muslim gitu ya. Untuk menyambut Lebaran nanti. Ini salah satunya bersih-bersih Lebaran Core. Bersih-bersih rumah tuh. Segala macam dibersihkan sampai selokan depan rumah. Pokoknya harus kinclong semuanya. Hordeng semua diganti. Jadi dalam setahun tuh ya ganti sekali buat dalam Ramadan. Ganti cat segala macam. Jadi Lebaran untuk orang tua kita rasanya itu adalah waktu audit kayaknya kalau di perusahaan. Benar. Jadi semuanya disiapkan 100% zero mistake, jangan sampai ada yang nggak enak dipandang mata. Benar. Apalagi oleh tetangga. Nggak boleh ada yang ternoda. Harus kembali fitri. Dan korbannya adalah anak-anak. Iya, harus bisa di rumah bantu bersihin sampai kling apapun itu. Ini ada satu lagi videonya. Nah tuh kerjasama seluruh keluarga semuanya. Nah sampai naik genteng. Siapa yang mau lihat genteng? Jadi unik sekali, unik. Pajangan udah pasti harus dirapikan. Nah bapaknya nih ketiban ini yang chat. Jadi selain kunjungan dari tetangga maupun keluarga besar ke rumah kita untuk ikut menikmati hidangan sajian khas Lebaran, ternyata juga untuk bisa ngecek kondisi rumah gitu. Itu serunya. Oke deh teman bicara, terima kasih sudah menemani di episode 19 hari ini bahas Ramadan Rewind. Nah sesuai apa yang sudah aku sampaikan tadi, kita sebelum berbuka itu akan closing di episode 20. Insya Allah besok itu kita akan membahas mengenai Lebaran menurut teman-teman dari tim Sinergi Bicara. Jadi di kampung masing-masing yang udah di kampung masing-masing. Jadi kita akan online bareng, live bareng. Jangan dilewatkan ya. Besok kita gabung bareng di sini untuk bisa bahas persiapan Lebaran dan tradisi Lebaran masing-masing kayak gimana sih? Yang pasti unik banget. Siap, kata Kak Konten Creator Jaya. Siap. Oke deh. Selamat berbuka karena waktunya sudah berbuka kan di teman-teman sebagian. Kalau di sini mungkin 1 menit lagi. Oke, sampai jumpa di sebelum berbuka episode 20. Episode terakhir. Don't miss it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.